Usai menekuk Cina 1-0, timnas Indonesia masih tersisa satu laga lagi di grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia, yakni melawan Jepang pada tanggal 10 Juni mendatang. Pertanyaannya pemirsa, Jepang sebagai tuan rumah ini akan bermain totalitas atau justru menurunkan layer keduanya? Bagaimana dengan skuad Garuda? Apakah skuad Garuda ini akan ngotot untuk menambah poin? Kita akan bahas pemirsa malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Ini di sebelah kanan saya sudah hadir ada Bung Akmal Marhali selaku pengamat sepak bola. Selamat malam, Bung Akmal. Malam, Pena. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Di sebelah Bung Akmal ini juga sudah hadir mantan penyerang timnas. Ada Bung Peri Sandria. Selamat malam, Bung Peri. Selamat malam, Mbak Pena. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kabar baik kemarin, tapi kita nggak boleh berlarut-larut pada kesenangan karena masih ada pertandingan ke depan yang akan dihadapi oleh skuad Garuda. Tapi kita mau evaluasi terlebih dahulu ya dari permainan timnas kemarin melawan Cina. Evaluasi apa yang bisa menjadi catatan penting, Bung Akmal? Dan adakah mungkin pemain-pemain yang menonjol dalam permainan melawan Cina kemarin? Ya, yang pertama saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada tim nasional kita ya yang sudah dipastikan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Tinggal menyisakan satu pertandingan melawan Jepang yang sangat penting walaupun sudah tidak menentukan apakah kita lolos atau tidak karena kita sudah lolos, tapi ini sangat menentukan untuk menaikkan peringkat kita karena kalau kita bisa menang lawan Jepang kita akan tambahan poin 21,58. Artinya ini akan menaikkan ranking FIFA kita yang sebelumnya 123 sekarang 117, bisa kita masuk ke 110 kalau kita bisa menang lawan Jepang. Namun ada catatan yang paling menarik ketika melawan Cina adalah ini momentum yang sangat baik buat tim nasional kita karena akhirnya kita bisa menang melawan Cina walaupun kita terakhir menang di kualifikasi Piala Dunia 1958 ya 2-0 di lapangan Ikada lewat 2 gol Andi Ramang, dan terakhir 2002 kita kalah di kualifikasi Piala Dunia 2-0 di kandang kita sendiri. Sekarang kita bisa menang. Yang menarik dari strategi Patrick Kluivert adalah untuk pertama kali sejak babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, pemain yang dari Liga 1 yang diturunkan cukup dominan, ada 4 pemain kan. Sebelumnya paling 2 pemain atau bahkan 1 pemain. Ada Rizky Ridho, kemudian di posisi sayap Rizky Ridho menyingkirkan Mesilgers, pemain dengan market value tertinggi di tim nasional kita. Kemudian Yakob Sayuri menggantikan peran Kevin Dix yang merupakan bek paling berpengalaman dan punya catatan bagus, juara Liga Denmark, juara Piala Denmark. Kemudian ada Yakob putra Papua Ricky Kambuaya yang main cukup agresif sekali, bahkan yang menjadi pemberi peluang kita mencetak gol lewat penalti adalah Ricky Kambuaya. Satu lagi Egy Maulana Fikri dan keempatnya tampil sangat luar biasa bersama para pemain diaspora. Saya pikir ini adalah satu catatan penting yang mungkin kita tidak dapatkan waktu di eranya Coach Sintayong gitu kan, di mana pemain Liga 1 dapat diberikan peran cukup besar dan mampu menjadi pondasi permainan ketika berhadapan dengan Cina. Cuma permasalahannya apa yang harus dievaluasi, saya masih melihat ada beberapa hal yang harus dibenahi, utamanya lini depan ya. Kalau kita lihat kita punya 8 peluang dengan 5 on target tapi jadi golnya cuma 1. Itu pun lewat penalti. Artinya lini depan masih ada PR berat untuk kita benahi, apalagi nanti kita akan berhadapan dengan Jepang, di mana dari total 16 kali kita bertemu Jepang, kita itu kalah 10 kali, 5 kali kita menang, 11 kali kita kalah gitu kan. Dan terakhir bahkan kita kalah dengan skor sangat besar. Di Piala Asia kita kalah 1-3 dari Jepang, kemudian di partai pertama babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini di GBK kita kalah 0-4 dari Jepang. Artinya ini Jepang adalah lawan yang merupakan tim terbaik di Asia saat ini. Tapi dengan kemenangan melawan Cina ini, saya pikir ini akan menjadi modal besar buat tim nasional kita. Para pemain datang ke Jepang dengan nothing tulus tentunya kan, karena sudah tidak ada beban dan ini akan jadi modal tentunya. Bung Akmal, kalau man of the match dalam permainan melawan Cina kemarin siapa nih? Kalau saya melihat versi saya adalah Ricky Kambuaya menurut saya. Ricky Kambuaya. Kalau Bung Peri? Ya, kalau melihat pertandingan kemarin, saya rasa ini tren positif ya Bang Akmal ya. Setelah kita mengalahkan Arab, setelah kita mengalahkan Bahrain, kemarin terakhir kita mengalahkan Cina 1-0. Saya rasa tren positif ini mudah-mudahan bisa terbawa ke melawan Jepang nanti. Meskipun kualitas Jepang, dia juga tim yang paling kuat di Asia gitu kan.
Kita lawan Jepang tuh selalu memang kalah, nggak pernah menang dari dulu ya, dari zamannya eranya saya sampai sekarang juga ya, karena memang kualitas pemain Jepang juga ini nggak bisa dianggap enteng kan gitu, apalagi dia punya banyak pemain yang berlaga di Eropa. Kalau masalah pertandingan kemarin lawan Cina, yang membuat saya kagum tuh kemarin satu orang yaitu Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya sama nih ya berarti ya. Jadi yang dipastikan memang match of the match itu adalah Ricky Kambuaya. Gitu. Kalau menurut Bung Peri, apa sih kelebihan dari para pemain dari Jepang? Ya dia selain dia punya kecepatan, gaya bermain Eropanya cepat itu. Itu dari pengalaman Bung Peri sendiri ya. Tapi kalau secara postur kan sama ya. Ya secara postur memang kalau Asia ini rata-rata sama sih, nggak jauh beda. Ya. Yang pasti Asia tuh rata-rata kelebihan itu hanya di kecepatan. Oke. Gitu. Yang perlu diwaspadai dari para pemain Jepang tuh apa? Yang perlu diwaspadai itu lawan kita nanti ya. Saya rasa ini soal fisik saya rasa. Gitu ya. Karena di Indonesia kita ini soal fisik ini agak berkurang dibandingkan dengan pemain Jepang. Oke, gitu. tapi kan justru kalau melihat pemain timnas sekarang kan justru banyak naturalisasi, postur-posturnya berbeda. Ya kalau bicara tenis memang kualitas memang di atas Jepang daripada timnas kita gitu ya. Karena memang yang saya katakan tadi, mereka beberapa orang tuh ada bermain di Liga Eropa ya Bang Akmal ya. Iya. Dan beberapa orang juga ada sebagian dari akademik mereka yang dari mulai dia usia 15, 17 sampai ke senior mereka tuh tetap ada. Jadi mungkin di situ kekompakan dan chemistry mereka itu udah ketemu. Jadi mereka itu kalau saya lihat bermain tuh enjoy. Satu, untuk bisa kita memenangkan suatu pertandingan besar dengan banyak pemain bintang seperti katakan Jepang, ya kan, punya strategi dan taktik yang bagus. Mungkin kita bisa hanya mengalahkan yang namakan taktik dan strategi bisa dikalahkan dengan motivasi bermain. Contoh seperti waktu Italia lawan Korea waktu Piala Dunia di Korea. Korea itu tidak punya taktik dan strategi nggak bagus. Kalau kita bicara Italia di situ ada Rossi, ya lengkap nama-nama bintang situ lengkap. Tapi dengan motivasi bermain dia bisa mengalahkan tim-tim besar seperti Italia. Dengan motivasi bermain ini bisa mengalahkan. Bung Akmal, kalau kita lihat gaya bermain dari Jepang ini kan dari kaki ke kaki begitu cepat. Strategi apa yang tepat untuk diterapkan oleh Coach Patrick Kluivert? Yang pertama saya pikir kalau kita bermain terbuka melawan Jepang agak berat ya. Jepang semua lini bermain dengan kombinasi permainan yang sangat bagus gitu. Bahkan kalau catatan saya sebenarnya adalah bahwa kita terakhir ini menang lawan Jepang tahun 1980. Bukan 72 ya, 84. Bukan, 84. Ketika kita uji coba melawan Jepang. Ketika Jepang dulu masih belajar sepak bola istilahnya, bahkan dulu banyak belajar dari sebelum J-League digulirkan, bahkan Jepang belajar dari Galatama kita untuk kemudian mereka membangun J-League yang sekarang menjadi yang terbaik di Asia ya. Dan ini yang kemudian menurut kita Jepang akselerasi sangat luar biasa. Kita yang tadinya tempat belajar Jepang kita agak ketinggalan di sini. Namun demikian menurut saya tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola, walaupun Jepang terakhir kali mereka kalah kemarin mereka kalah dari Australia kan 1-0. Padahal 12 laga sebelumnya mereka tidak terkalahkan. 2 kali imbang, sisanya mereka menang. Terakhir mereka kalah 0-1 dari Iran di Piala Asia. Artinya Jepang ini adalah salah satu tim yang sangat kuat sekali. Namun demikian kita diuntungkan satu hal, bahwa Jepang di 2 pertandingan terakhir tidak menurunkan pemain terbaiknya. Minamino tidak ikut, kemudian Mitoma tidak ikut. Bahkan dari 7 gol yang diciptakan Jepang berhadapan dengan Indonesia, 3-1 mereka menang di Piala Asia, sampai kemudian mereka menang 4-0 kemarin di GBK di putaran pertama, semuanya tidak ikut di pertandingan ini. Ueda, striker mereka yang cetak 2 gol ketika mereka menang 3-1 melawan kita di Piala Asia, tidak dibawa. Kemudian Sugawara, back mereka yang mencetak 1 gol di GBK tidak dibawa. Mitoma yang mencetak 1 gol ke gawang Indonesia juga tidak dibawa. Termasuk adalah Minota yang juga mencetak 1 gol di GBK juga tidak disertakan. Yang ikut dan satu-satunya pemain yang mencetak gol yang akan ikut bertanding di pertandingan ini hanya Justin Hubner. Justin Hubner 2 kali bunuh diri ketika berhadapan dengan Jepang. Ketika kita kalah 1-3 di Piala Asia, dia cetak 1 gol bunuh diri. Kemarin di GBK dia cetak 1 gol bunuh diri. Artinya
kita berharap Justin Hubner bisa belajar dari 2 gol bunuh diri yang dia cetak, sehingga kemudian dia tidak mengulangi lagi di pertandingan ini. Karena bagaimanapun kalau kita lihat lini belakang kita, trio Justin Hubner, Jay Inces dan Justin Hubner dan Rizky Ridho, ini dari 8 pertandingan mereka bisa clean sheet 7 pertandingan dan hanya 1 kali mereka kebobolan dengan 4 gol, dan itu ketika berhadapan dengan Jepang. Artinya catatan ini akan harus jadi bahan evaluasi Patrick Kluivert ketika nanti kita akan berhadapan dengan Jepang. Walaupun mereka banyak pemain Eropa mereka tidak ikut di pertandingan nanti, tapi mereka masih ada beberapa pemain yang sangat berpengalaman ya. Takeshi Kubo masih ada, kemudian Nagatomo pemain senior masih ada, Zion Suzuki kiper juga masih ada. Artinya Jepang dengan pemain lapis kedua bukan berarti akan mudah dikalahkan. Justru pemain lapis keduanya bisa jadi akan membuktikan, iya kan, bahwa mereka ini akan menampilkan permainan terbaiknya agar dilirik bisa masuk atau bisa tampil di Piala Dunia nanti, gitu kan. Bung Peri, Jepang ini kan satu tingkat di atas kita ya, tapi rekan Anda Ricky Yacob ya kalau nggak salah pernah bermain di lapis 2 Liga Jepang. Ya, pada waktu itu memang senior saya almarhum Ricky Yacob pernah bermain di Jepang. Di Matsushita. Di Matsushita ya. Nah, memang dia juga pernah bicara sama saya, wah kalau kompetisi Jepang katanya, itu rata-rata bagus semua di kompetisinya. Dan tim-tim mereka juga bagus-bagus, kuat-kuat. Nah, jadi memang Indonesia harus belajar. Yang sebelumnya memang Jepang itu belajar dari Indonesia. Ya kan gitu. Tapi sekarang kebalikannya. Iya, tapi kan kita lihat bahwa beberapa pemain Indonesia justru gagal main di Jepang. Pasca Ricky Yacobi, misal Irfan Bahdim pernah main di Jepang juga bersama Fedret Mofu, gagal. Kemudian Stefano Lillipali pernah main di Jepang juga, gagal. Tapi almarhum Ricky Yacob juga hampir top skor juga di Jepang. Top skor juga kemudian ada lagi yang Pratama Arhan di Jepang juga tidak berkembang. Terakhir ya Justin Hubner yang akhirnya memilih di Cerezo Osaka, yang akhirnya memilih kembali ke klubnya karena hanya dianggap jadi bahan untuk promosi klubnya. Tidak berkembang juga dan tidak berkembang. Terakhir yang main di sana adalah Sandy Walsh, tapi Sandy Walsh kan tidak dibawa di pertandingan ini karena cedera. Artinya bahwa kelas dari Jepang masih belum membuat pemain Indonesia bisa masuk, termasuk pemain diasporanya kan. Justin Hubner diaspora, kemudian Lillipali juga sebenarnya diaspora juga gitu kan. Baik, tentu juga kita akan lihat ya bagaimana peluang timnas Indonesia selain pertandingan melawan Jepang lagi nanti akan ada peluang di babak kualifikasi keempat nanti. Kita akan bahas nanti usai jeda. Apa kabar Indonesia malam akan kembali untuk Anda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Ya, sebelum kita lanjutkan diskusi, kami akan mengajak Anda pemirsa bergabung bersama rekan kami Nadila Soleh untuk mendengarkan tanggapan dari sejumlah masyarakat mengenai laga pertandingan Indonesia melawan Jepang tanggal 10 Juni 2025 nanti. Selamat malam Nadila, seperti apa respon dari masyarakat? Silakan. Oke, Vera dan juga pemirsa, tentunya pertandingan antara Indonesia dan Jepang ini menjadi salah satu momen yang dinantikan oleh masyarakat Indonesia, dan tentu saja kita berharap agar pertandingan antara Indonesia dan juga Jepang nanti ini sama halnya hasilnya seperti pertandingan yang baru saja terjadi di hari Kamis kemarin antara Indonesia dan juga Cina. Apa sebenarnya ekspektasi dari masyarakat? Saya di sini akan mengajak Anda untuk berbincang dengan mas-mas yang sudah bersama dengan saya di sini. Halo mas-mas, boleh bergabung di sini. Mohon waktunya sebentar ya. Ini dengan siapa aja nih? Dengan Mas Jaka, Mas Agoy, Adit 2. Adit 2. Oke, Mas berempat ini udah tahu kan tanggal 10 Juni nanti pertandingan Indonesia dan Jepang? Sudah tahu. Ini gimana nih ekspektasinya? Peluang Indonesia melawan Jepang menurut kalian gimana nih? Harus menang sih ya. Iya, biar soalnya kan udah menang ya lawan Cina. Harus menang. Oke, kalau kita lihat ya pertandingan kemarin melawan Cina ada sejumlah strategi nih yang dikeluarkan oleh timnas kita. Strategi apa aja nih menurut kalian yang perlu dikeluarkan ketika Indonesia melawan Jepang nanti? Mungkin Mas Adit 2 bisa menjawab. Ya gak jauh dari kemarin ya, perlu ditingkatkan lah bagi paling permainannya. Oke, kalau Masnya gimana? Ya sama sih, harus disemangatin lagi ya. Lebih semangat ya, disupport terus, iya. Oke, barangkali ada salah satu pemain yang jadi favorit kalian yang kalian berharap ini nantinya waktu bermain sama Jepang bisa mengeluarkan skillnya yang terbaik. Ini gimana nih? Menurut saya sih
Kalau itu ya Beckham Putra harus dimainin lagi. Soalnya kemarin lagi bagus-bagus ya. Buat sama sih harus Beckham main. Iya, Beckham. Saya mau beda Ole. Kemarin juga menang kan ya? Yang ini, yang Beckham Putra. Oke, ada Beckham Putra oleh Romeni dan lain sebagainya yang memang jadi pilihan kalian ya. Pesan kalian untuk timnas Indonesia yang akan bertanding nanti ini gimana nih? Bareng-bareng aja. Bareng-bareng. Mungkin kata-kata semangatnya. Semangat gitu ya. Indonesia Jaya. Oke, terima kasih ya Mas sudah bergabung bersama saya. Oke, Vena, tadi sudah kita dengarkan pendapat ataupun pandangan dari perwakilan masyarakat tentang pertandingan Indonesia melawan Jepang yang akan berlangsung di tanggal 10 Juni nanti. Tentunya kita bersama-sama berharap agar timnas Indonesia menjadi lebih semangat dan pertandingan nanti bisa dikuasai oleh timnas Indonesia. Sementara itu, Vena. Baik, terima kasih Nadila Soleh sudah bertanya-tanya ke sejumlah masyarakat yang ternyata ini justru lebih optimis ya agar Indonesia bisa menang melawan pertandingan-pertandingan berikutnya. Dan kita lanjutkan diskusi kita. Kalau tadi kita sudah bahas pertandingan melawan Jepang tanggal 10 Juni nanti. Nah, yang akan dihadapi berikutnya ini adalah babak kualifikasi keempat. Prediksi lawannya ini akan seperti apa? Siapa lawan-lawan potensial yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia, Bung Akmal? Ya, kalau kita lihat yang sudah pasti kan ada Qatar, ada Uni Emirat Arab, kemudian ada Irak, kemungkinan Arab Saudi, kemungkinan satu lagi antara Oman dan Afghanistan dan Palestina gitu kan. Artinya lawan-lawan yang kita hadapi ini tim Timur Tengah semuanya gitu kan. Ini perang teluk sih sebenarnya gitu, atau apa namanya OKI lah, organisasi Islam ini kan yang kumpul semua. Dan sejarahnya belakangan kita tuh justru tampil bagus berhadapan dengan tim-tim Timur Tengah. Sebagai contoh misalnya di grup C, kita tahan Arab Saudi, kita menang 2-0 melawan Arab Saudi. Kita tahan Bahrain, kita menang 1-0 melawan Bahrain. Artinya berhadapan dengan tim Timur Tengah kita sudah punya pengalaman bisa tahan mereka, bisa kemudian mengalahkan mereka. Cuma permasalahannya adalah pertandingan ini kan nggak home away. Ini akan di home turnamen yang kemudian Irak saja protes luar biasa karena merasa bahwa sepertinya sudah diatur yang jadi tuan rumah adalah Qatar dan Arab Saudi gitu kan. Nah, ini yang kemudian diprotes dan kita berharap PSSI juga protes juga dan mengajukan diri sebagai tuan rumah karena kalau menjadi tuan rumah setidaknya kita akan ada keuntungan 2 kali 2 tim Timur Tengah kita kalahkan di kandang kita gitu kan. Jadi saya berharap PSSI punya effort, punya usaha keras untuk mencalonkan diri kita sebagai tuan rumah, walaupun kabarnya berita terakhir tuan rumah sudah ditetapkan Qatar dan Uni Emirat Arab, dan ini yang membuat Irak marah gitu kan. Menurut Irak ini ada sesuatu yang tertutup oleh AFC yang kemudian mengambil negara Timur Tengah sebagai tuan rumah, padahal kalau mau dilihat misalnya peluang yang paling bagus jadi tuan rumah adalah Indonesia. Kenapa saya katakan Indonesia satu-satunya tim yang mungkin bukan dari Timur Tengah yang akan bermain di babak keempat. Yang kedua, kalau kita lihat atmosfer, kemudian supporter kita yang sangat fanatik, kita layak untuk menjadi tuan rumah. Jadi pesan saya, Pak Erick Thohir, untuk perjuangkan kita menjadi tuan rumah. Kalau kita menjadi tuan rumah, peluang kita akan sangat besar ya, dukungan supporter kita yang sangat fanatik, kemudian juga semangat dan motivasi para pemain juga sangat luar biasa kalau bermain di kandang. Yang saya khawatirkan kalau main di Timur Tengah dan sebagainya, banyak kejadian-kejadian ketika kita berhadapan dengan di Timur Tengah juga kita banyak dikerjain juga kan. Ketika kita melawan Bahrain misalnya, ketika imbang 2-2 kan kita protes luar biasa karena kita merasa dirugikan ketika berhadapan dengan Bahrain. Begitu juga ketika kita berhadapan dengan Arab Saudi. Artinya ini faktor X yang bisa menjadi pengganggu kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia kalau seandainya misalnya pertandingan ini akan digelar di Arab Saudi dan juga di Uni Emirat Arab atau Qatar. Oke, tapi seperti yang disampaikan oleh Bung Akmal, berarti timnas skuad Garuda ini justru jauh lebih percaya diri ketika lawan-lawannya ini adalah tim-tim dari Timur Tengah ketimbang Asia? Betul, karena kalau Asia Timur gitu seperti ras kuning agak berat kan kita, Jepang, Korea Selatan, kemudian Cina, Korea Utara, lawan-lawan yang sangat berat yang kita hadapi karena mereka bermain dengan kekuatan fisik yang sangat luar biasa gitu kan. Tapi kalau melawan tim Timur Tengah sejatinya kita punya pengalaman yang cukup bagus ketika berhadapan dengan tim-tim Timur Tengah. Bahkan ketika
kemarin kita lolos di Piala Asia saja gitu, kita kan ngalahin Kuwait gitu kan. Kita akhirnya lolos ke Piala Asia 2023 kemarin, dan banyak juga tim-tim Bahrain juga pernah kita kalahkan, termasuk juga Qatar bahkan pernah juga kita kalahkan waktu mereka dilatih oleh Philippe Trouzer, bahkan Philippe Trouzer sampai dipecat itu Piala Asia 2004 kalau tidak salah gitu kan. Artinya kita punya pengalaman pernah mengalahkan mereka, dan ini akan jadi modal. Cuma permasalahannya tadi itu dengan siapa kita satu grup nantinya kan. Kalau kita kemungkinan kita nggak akan satu grup dengan Arab Saudi karena kita sudah satu grup di grup C. Artinya lawan terberat menurut saya dari Timur Tengah adalah Irak. Oke. Menurut saya kenapa? Karena dalam 3 pertemuan terakhir di beberapa kelompok umur, baik itu U23 maupun tim nasional senior, kita selalu kalah berhadapan dengan Irak gitu. Nah, ini menurut saya tim yang Qatar walaupun dia statusnya juara Piala Asia, tapi kita ada potensi untuk bisa mengalahkan mereka, dan kita pernah mengalahkan mereka, termasuk misalnya Oman misalnya, atau kemudian Uni Emirat Arab kita pernah kalahkan mereka. Jadi kita ada peluang bisa setidaknya kalaupun tidak bisa juara grup, setidaknya peringkat 2 kan nanti akan di playoff kan, untuk kemudian kita ada peluang untuk ke babak 5-nya. Tapi menurut saya momentum ini harus kita ambil kalau bisa kita juara grup gitu. Sehingga kita memastikan langsung di babak keempat ini 1 tiket ke Piala Dunia 2026. Dan harus optimis kita bisa dengan motivasi dan semangat pemain yang ada harus saat ini. Harus tetap optimis. Oke, Bung Peri, kalau kita lihat pemain Timur Tengah ini kan biasanya tricky ya. Tapi kalau dari pengalaman dari Bung Peri ketika bermain ini seperti apa? Kita bedakan kalau main di daerah Timur Tengah ini memang susah diprediksi. Tapi kalau kita sama Asia, Jepang, Korea Utara yang di Bang Akmal tadi katakan, itu lebih sulit lagi. Ya, karena kalau Asia ini punya kecepatan yang sudah tadi saya katakan, dibandingkan dengan Timur Tengah kita gampang. Dia karena tinggi, dia punya langkah juga lebar. Ini karena langkah panjang. Saya langkah panjang dengan kecepatan itu lebih menang dengan kecepatan gitu ya. Terbukti kemarin kita melawan Arab kita menang di kandang ya. Meskipun di kandang mereka kita main draw, dan lawan Bahrain kita juga menang di kandang, di tandang juga kita main seri. Saya rasa ini udah terbaca gitu ya. Permasalahannya sebenarnya kalau kita lawan di daerah-daerah Timur Tengah, permasalahan kalau soal teknis itu nggak jadi masalah. Yang kita permasalahkan adalah faktor non teknisnya ini, yang memang dari dulu tuh, memang dari zamannya saya dulu memang faktor non teknis ini jadi masalah gitu. Apalagi sekarang yang sistemnya dibuatnya home turnamen, ini bermasalah sekali. Pasti yang namanya home turnamen itu yang diuntungkan pasti yang Bang Amal katakan tadi, pasti yang diuntungkan adalah tuan rumah gitu. Setidak-tidaknya ini juga harus ada protes dari pihak PSSI-nya, lebih baik sistemnya akan dirubah menjadi home away gitu Bang Amal ya. Jadi kita bisa, kalau andai kan kita kalah di tandang, tapi kita harus bisa balas di kandang. Ini akan lebih seru. Jadi nanti kalau diadakan sistemnya dengan home turnamen, ini bisa ketebak siapa yang akan lolos gitu loh. Yang pasti kan otomatis tiket pertama pasti tuan rumah harus diloloskan. Itu keuntungannya. Ini permasalahannya. Lalu bagaimana dengan prediksi formasi skuad Garuda ketika akan bermain di babak kualifikasi keempat? Kita jawab nanti ya. Usai jeda, Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, prediksi dan formasi untuk Timnas Indonesia tepatnya pada kualifikasi babak keempat ini akan seperti apa yang diterapkan oleh skuad Garuda, Bung Akmal? Ya, yang pasti Patrick Kluivert pasti sudah mempelajari rekaman pertandingan di partai pertama kita kalah 0-4 ya. Waktu kita kalah 0-4 kan kemasukan kita sejatinya karena kesalahan kita sendiri, dan itu yang harus dieliminasi oleh Patrick Kluivert di pertandingan nanti melawan Jepang. Yang kedua tentunya adalah bahwa Jepang akan turunkan tim lapis keduanya yang pastinya orang bisa beranggapan pasti lebih lemah, belum tentu. Barangkali ya saja tim lapis kedua mereka tampil lebih baik karena mereka juga punya motivasi untuk menunjukkan bahwa mereka layak untuk dipanggil ke timnas nanti untuk main di Piala Dunia di 2026. Yang ketiga, kita diuntungkan dengan kembalinya Martin Paes dan Marcelino yang kemarin tempat Marcelino digantikan perannya oleh Ricky Kambuaya. Kemudian Martin Paes digantikan oleh Emil Audero, walaupun Emil Audero kemarin tampil sangat luar biasa. Salah satu penyelamatannya adalah
ketika dia 2 kali mampu melakukan double save yang membuat kita tidak kebobolan. Artinya ada persaingan di kiper yang ini justru akan menjadi bagus ya buat Indonesia, karena pastinya dua-duanya akan menampilkan permainan terbaik. Marcelino kembali, Marcelino pasti punya motivasi tinggi dan lebih bugar. Nah, yang menjadi catatan menurut saya adalah bagaimana kita bisa menghentikan agresivitas dari lini tengah Jepang yang sangat luar biasa, karena di sana masih ada Takeuchi Ubo, kemudian ada pemain-pemain yang juga cukup matang dan cukup berpengalaman main di Eropa. Artinya sebenarnya ini walaupun lapis kedua pemain Jepang mayoritas juga main di Eropa. Artinya kita akan bertemu Eropa dengan Eropa, banyak pemain kita yang main di Eropa. Yang sedikit menguntungkan mungkin cuaca, karena kita kan banyak pemain diaspora kita yang main di Eropa yang cuacanya lebih dingin, dan kita berharap di Jepang cuacanya tidak seperti kemarin di GBK kan sangat panas dengan iklim kita tropis yang kemudian membuat Tom Hee mulai kelelahan, kemudian Pelupesi kelelahan, oleh Romani kelelahan. Semoga pas nanti di Jepang cuacanya lebih sejuk sehingga semua penampilan terbaik dari pemain diaspora kita bisa muncul. Dan yang paling penting adalah bahwa kita pernah mengalahkan Jepang 7-0 di Merdeka Game 12 Mei 1958. Ketika itu 3 gol dari 3 gol dicetak oleh Sucipto Kuntoro, 2 gol oleh Yakob Siasale, 1 gol dari Abdul Qadir dan Surya Lesmana. Kita juga pernah menang 3-4, bahkan dari rekor pertemuan kita pernah 5 kali menang melawan Jepang. Walaupun orang akan beranggapan itu kan dulu, bukan masalah dulu atau sekarang. Masalahnya adalah kita pernah mengalahkan Jepang. Jadi bukan tidak mungkin dalam kesempatan ini kita ketika bisa kita bisa gitu melakukan. Jadi seperti temanya TV1, Manyalah Garudaku gitu kan. Kita libas kalian Jepang di pertandingan ini, dan momentum itu ada karena para pemain pasti datang dengan motivasi sangat besar untuk bisa bikin kejutan. Karena kalau kita bisa menang lawan Jepang, akan menaikkan ranking FIFA kita juga. Baik, Bung Akmal. Kalau begitu saya mau ke Bung Peri. Bung Peri, kalau formasi yang nanti akan diterapkan oleh Coach Patrick Kluivert, ini formasi 3-4-3, dan prediksi Anda kira-kira skornya akan berapa nih? Mungkin kita bicara dulu masalah yang kita kalah dengan Jepang 4-0, waktu itu kan beda pelatih ya. Selama di tangan Sintayong, kita mengalahkan terakhir kemarin kalah 0-4. Mungkin ini udah dievaluasi oleh Patrick Kluivert. Ya mudah-mudahan saya berharap mereka dalam keadaan dalam tandang ke Jepang, menurut saya ya mereka jangan ada beban dulu gitu loh. Soal prediksi saya rasa untuk di 3-4-3 saya rasa itu mungkin akan dipakai sama dia akan daripada lagi. Kalau dengan formasi kemarin 3-4-2-1 ini beresiko karena sistem itu pasti sistem menyerang. Ini berbahaya kalau kita lawan Jepang sistemnya begitu, itu bahaya. Karena kekuatan Jepang itu ada di lini tengah. Ya begitu Bang Akmalnya. 3-4-3 mungkin 3 di belakang ini duet trio macan ya. Kalau saya bilang, ya. Ada Justin, ada Yes, saya rasa mungkin di situ ada Rizky Ridho. Dan mungkin kemarin Yakub menggantikan Kevin Dix ya. Sementara mungkin kita dengan kekuatan lengkap untuk melawan Jepang nih. Marcelino udah bisa bermain kembali, yang kena kartu akumulasi. Terus yang kedua, ini permasalahannya yang menggantikan di winger kiri ini siapa? Antara Ricky Kambuaya atau Egy. Karena kalau saya lihat tipe Egy dengan Marcelino ini hampir mirip sama. Tebak skor berapa kira-kira melawan Jepang nanti? Ya kalau saya bicara tebak skor, mungkin kalau dikatakan menang bisa 1, ya saya bicara realistis saja lah. 1-0. 1-0. Kalau Bung Akmal 1-1. Kok 1-1 sih? Oke, kalau Bung Akmal berapa nih? Saya punya bahasa gini, Masna wa sulasa wa ruba wa waduh, panjang nih, ta'dilu fa wahidah. 2, 3 atau 4, tapi kalau nggak mampu cukup 1-0. Tapi 1-0. yang realistisnya, objektifnya bagaimanapun kita tahu Jepang itu adalah tim kuat. Jadi seri saja, menurut saya itu udah prestasi sangat luar biasa buat tim nasional Indonesia. Oke, karena bermainnya juga tidak tanpa beban ya, akan bermain santai. Baik, terima kasih Bung Akmal, terima kasih Bung Peri. Nanti kita nantikan pertandingan Indonesia melawan Jepang. Mudah-mudahan timnas Indonesia ini bisa, prediksi saya ini 2-0 ya. 2-0 Indonesia, 2-0 Jepang. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia malam masih akan dilanjutkan oleh Tiara Harahap. Tiara. Ya, Vena dan juga pemirsa, menarik sekali ya. Kalau Vena tadi nebak 2-0, pemirsa saya boleh ya ikut-ikutan nebak ya. Saya 1-0 deh, ikut-ikutan deh kalau gitu ya. Dan informasi tadi pemirsa sekaligus menutup apa kabar Indonesia malam hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Bendungan Jiwa. Saya Tiara Harahap. Dan saya Vena Kintan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa.